Hai semuanya, kali ini perjalanan saya adalah menyusuri jalan dengan pemandangan yang indah di kawasan dataran tinggi Dieng. Pemandangan indah yang teman-teman bisa lihat ini kita awali dari kawasan Kawah Sinila di Kecamatan Batur, Banjarnegara menuju Kawah Sikitang melewati komplek-komplek wisata candi yang ada di Dieng. Nah, pemandangan di jalur ini sungguh luar biasa ya indahnya. Teman-teman bisa saksikan pemandangan yang ada di sekitarnya. Dataran tinggi Dieng memiliki pesona dan panorama yang menakjubkan, sehingga menjadi destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Namun sejatinya kawasan Dieng sendiri adalah kawasan gunung api, sehingga aktivitasnya selalu dipantau oleh Badan Geologi. Yang bisa kita saksikan banyak sekali kawah gunung api yang ada di dataran tinggi Dieng ini. Dieng Plateau atau dataran tinggi Dieng memiliki sejarah geologi yang sangat panjang. Nah, proses geologi tersebut memunculkan banyak sekali kawah dan telaga yang tersebar di berbagai tempat yang ada di Dieng ini. Asap yang membumbung tinggi di depan itu adalah asap dari aktivitas vulkanik yang ada di pegunungan atau dataran tinggi Dieng ini, yang dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga geotermal atau panas bumi. Nah, ini satu keberkahan tersendiri bagi masyarakat di Dieng dan sekitarnya. Selain itu, di kiri kanan ini perkebunan atau persawahan kentang menjadi andalan dari masyarakat yang ada di kawasan Dieng dan sekitarnya. Tanaman kentang menjadi komoditas yang menjanjikan bagi para petani di daerah ini. Ada banyak sekali kawah gunung api aktif yang ada di kawasan Dieng ini, yang masuk dalam 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah. Nah, konon dataran tinggi Dieng ini terbentuk akibat aktivitas vulkanik yang berupa letusan supervolcano Dieng pada sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Nah, diyakini gunung besar ini meletus hebat yang pada akhirnya meninggalkan sisa-sisa gunung kecil yang sekarang ada. Nah, aktivitas vulkanik ini meninggalkan kawasan kaldera raksasa dengan jajaran pegunungan yang mengelilinginya. Kawasan dataran tinggi Dieng sendiri berada di ketinggian sekitar 2000-an meter dari permukaan air laut, yang dikelilingi oleh beberapa gunung, antara lain Gunung Prau, kemudian ada Gunung Pakuwojo, Gunung Sikendil, Gunung Sipandu, Gunung Bismo, dan deretan pegunungan lainnya. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Kementerian ESDM mencatat terjadi banyak sekali letusan gunung api dari berbagai kawah yang ada di Dieng ini. Namun paling akhir adalah letusan kawah Sileri yang terjadi di tahun 2018 lalu, yang letusannya itu berjarak sekitar 200-300 meter. Dan letusan Sileri ini terjadi juga di tahun 2017, yang saat itu ya, di tahun 2017 itu mengakibatkan beberapa korban luka-luka. Letusan paling besar adalah letusan Kawah Sinila yang terjadi pada tahun 1979, yang memakan korban jiwa hingga 149 orang meninggal dunia. Namun karakter letusan di kawasan Dieng ini bersifat freatik, yaitu bukan letusan yang besar ya. Namun yang berbahaya adalah keluarnya gas beracun yang terjadi pada saat letusan ini. Jadi karena di kawasan Dieng ini adalah
kawasan gunung api yang tua, jadi energinya tidak terlalu besar. Namun letusan freatik ini jika disertai dengan keluarnya gas-gas beracun ini membahayakan bagi banyak orang. Beberapa waktu lalu sempat ada aktivitas yang meningkat di sekitar Kawah Timbang yang dekat dengan Kawah Sinila, namun tidak menimbulkan korban. Namun demikian, karena lokasinya ini di tempat sawah ya, di sekitar persawahan warga, sehingga meskipun ini tidak berbahaya harus selalu dipantau ya. Jadi Badan Meteorologi dan Geofisika selalu memantau kondisi kawah-kawah ini dan gas-gas yang keluar di situ, karena letaknya yang di persawahan sehingga bisa menimbulkan resiko yang besar jika terjadi letusan dengan gas beracun. Para ahli vulkanologi menyatakan bahwa Dieng ini bukanlah gunung api tunggal tetapi volcanokompleks yang mengindikasikan bahwa kawasan Dieng ini sebagai deretan gunung api yang tercipta karena banyaknya magma di bawah tanah. Nah, nama Dieng sendiri diambil dari bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi, yaitu Di yang artinya tempat yang tinggi dan Hyang itu yang berarti para dewa. Sehingga Dieng adalah tempat tinggal di mana para dewa-dewa bersemayam. Karena itulah umat Hindu menjadikan Dieng ini sebagai pusat keagamaan pada zaman dahulu. Yang ini bisa dibuktikan dengan adanya banyak candi di kawasan Dieng ini. Nah, ini kita sudah berbelok ya, mengarah ke arah Candi Arjuna dan sekitarnya ya. Jadi tadi kita dari Batur, kemudian kita sudah berbelok ke arah Candi. Nah, di deretan ini banyak sekali destinasi wisata ya. Yang jelas ini adalah kompleks percandian. Nah, tadi ada kompleks Candi Arjuna. Kemudian ada Museum Kaliasa ya di deretan ini. Kemudian kalau kita teruskan nanti ada juga Bukit Pangonan di sana. Kemudian ada Kawah Sikidang ya. Kawah Sikidang juga bisa lewat di jalur ini ya. Boleh dikatakan di area ini adalah area yang ramai ya dikunjungi oleh para wisatawan. Karena di sini tempat pusat dari Dieng. Selain di area Telaga Warna, di daerah ini juga jadi tempat yang ramai banget dikunjungi. Nah, ini kita harus antri ya kalau pas liburan atau weekend. Ini karena tempatnya sempit, jadi kita harus bergantian, dan di depan itu adalah pintu masuk ke Kaliasa ya, Museum Kaliasa kalau tidak salah, dan juga ke Kompleks Candi Arjuna. Terutama di museum-museum ini ya, kebetulan kita di bulan Juli, jadi Juli sampai September itu adalah waktu yang pas ya untuk ke Dieng, karena musim kemarau dan cerah. Dan di area ini kita bisa lihat juga embun upas atau salju Dieng ya. Tapi kita harus pagi-pagi betul kalau mau ke sini. Jadi embun upas itu akan hilang di sekitar jam 6.30 ya, sekitar di bawah itu kita baru bisa melihat. Kalau sudah agak siang biasanya sudah hilang embun upasnya. Nah, di depan itu ada penginapan, sepertinya itu Kabilion, The Kabilion bukan homestay ya. Ini keren banget. Ini kemarin saya sempat browsing ini mau booking ke sini, tapi ternyata penuh terus ini. Jadi kita belum jadi untuk menginap di sini. Nah, ini kita mau lanjut lagi ya, mau ke arah Kawah Sikidang. Nah, ini Kawah Sikidang arahnya kita belok ke kiri.
Ini jalanannya di sini sempit ya, sempit tapi masih bisa buat papasan mobil ya. Tapi tetap kita harus hati-hati. Dari sini view-nya bagus banget ya. Kita bisa ngelihat ke bawah ya, hamparan di bawah itu keren banget. Nah, di depan itu sudah ada gerbang ya, gerbang ke arah Kawah Sikidang. Dan jalanannya masih sempit dan kiri kanannya ini hutan ya. Dan sejuk banget tempatnya. Ini sudah mulai hutan-hutan dan ini sudah nggak jauh lagi sebenarnya ke arah Kawah Sikidang. Tapi ini nampaknya di depan mulai macet ya, mulai macet. Jadi ini ada banyak mobil yang balik kanan ini karena macet di tempat ini. Nah, oke teman-teman sekalian, mungkin untuk perjalanan ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti kita lanjut ya di video berikutnya. Kita akan eksplor Kawah Sikidang ini karena jalanannya macet dan kita stuck di sini. Oke, selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.